Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadda walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghufaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sabbihisma rabbikal a'la, kita diperintahkan Allah untuk menyebut, menyucikan, berzikir asma Allah yang maha tinggi. Kalau kita rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah dan maha terpuji serta maha tinggi. Sampean ketika sujud itu perasaannya gimana sih? Kita semua itu loh ketika sujud. Bagi yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bagi yang membaca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Sama beda-beda toh. Ada juga loh yang membaca subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ada juga yang baca gitu. Nah, sampean yang ini yang membaca itu gimana perasaannya? Apa yang dirasakan? Begitu rendahnya kita, Gus. Nah, we are nothing. Kalau kita memang sudah bisa merasa we are nothing, maka akan bisa ditambahi lagi bahwa selain we are nothing, itu kita itu rendah, hina di hadapan Allah yang maha mulia, maha tinggi. Penting untuk merasa itu agar kita itu benar-benar hilang kesombongan kita. Ketika sampean membaca, baik yang dulur-dulur dari Naldiyin, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maupun dulur-dulur dari Muhammadiyah biasa membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, sama-sama ada unsur wa bihamdik. Ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdik. Kalau dulu ini Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Bihamdik semua. Tentang apa? Maha terpuji. Jadi yang layak dipuji, yang layak disanjung, yang layak kita merasa mengatakan bahwa yang mulia, yang terpuji dan sebagainya itu Allah ya. Nah, biasakan kita itu diajari Allah minimal di dalam sehari, minimal ya. Karena kalau kita bicara wajib, kemarin ada pertanyaan, kita yang wajib-wajib aja lah, nggak usah yang sunnah. Oke. Dalam wajib sholat kita ada 17 rakaat. Dari dalam satu rakaat ada 2 kali sujud, 2 kali rukuk. Di mana di setiap rukuk dan sujud itu pasti ada sebutan wa bihamdik. Berarti ada 4 kali kita minimal membaca yang maha terpuji itu Allah. Ya, 4 kali dalam tiap rakaat. Kalikan 17 berapa? Berapa kali kita? Berapa kali kita menyatakan bahwa Allah lah yang maha terpuji dan kita ya tidak terpuji. Gitu loh. Maka tidak layak kita minta dipuji apalagi memuji diri sendiri. Tidak layak kita itu minta dipuji atau apalagi memuji diri sendiri. Sopo siro gitu ya. Siapa zaman kok minta dipuji itu loh. Minta dipuji itu siapa kita itu. Nah, pelajaran dalam sujud itu ya. Pelajaran dalam sujud itu 17 kali kita sholat, 4 kali kita menyatakan itu. Kalau 17 kali 4 itu berapa sih? 68 kali itu. Kita itu diajarin Allah untuk menyatakan kita bukan siapa-siapa.
Maka kalimat sabbihisma rabbikal a'la. Sebutlah, sucikanlah ya nama Tuhanmu yang maha tinggi itu. Karena kita ini tidak suci. Jadi ketika ada perintah sabbihisma rabbikal a'la, sampean dan saya itu harus merasa banyak dosa. Ketika merasa banyak dosa, lalu Allah maha suci, maka logikanya adalah kita ini banyak dosa, menghadap yang maha suci, berarti harus minta ampun. Makanya sampean baca subhanakallahumma rabbana. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ya. Subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah. Ya Allah rabbana, wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, dan maha suci engkau ya Allah, maha terpuji engkau ya Allah. Wa bihamdika Allahumma ufirli, maka ampunilah dosaku. Loh, coba toh. Setelah menyucikan Allah, memaha terpujikan Allah, karena kita merasa banyak dosa, tidak suci, maka Allahumma ghafirli, maka ampunilah dosaku. Itu artinya begitu. Teman yang baca itu nanti jangan-jangan tidak tahu artinya. Asal baca aja lah. Karena saya Muhammadiyah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Karena saya NU, maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sama itu, subhana maha suci, Rabbi wa itu antu, al-a'la yang maha tinggi, wa bihamdi dan maha terpuji, sama. Artinya begitu, berarti kita memuji Allah, menyucikan Allah, memaha tinggikan Allah. Kita ini rendah, kita ini masih banyak dosa, kita ini bukan orang yang terpuji. Yang maha terpuji itu Allah. Nah itu inti dari kita diperintahkan Allah pada ayat 1 surat Al-A'la. Kalaupun sampean ganteng, cantik, apalagi yang hanya merasa ganteng, kemudian punya jabatan, soge, pinter, apalagi yang hanya merasa pinter. Itu semua sampean sebenarnya ciptaan Allah yang disempurnakan. Makanya di sini disebut alladzi khalaqa, ialah yang menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya. Jadi sampean yang pinter, wer, gantau, weng, awayu, sawo gaweh. Itu loh sampean karena Allah yang menyempurnakan. Bukan karena sampean. Fisik ya misalnya. Ada enggak bapak, ibu, atau pasangan suami istri yang bisa merencanakan biar nanti anaknya mancung hidungnya? Ada enggak? Ada enggak suami istri yang bisa merencanakan? Bukan cita-cita loh ya. Rencana itu berarti bisa membentuk, bisa memastikan. Kalau cita-cita, keinginan banyak orang bisa. Nanti biar anakku itu lahir jadi direktur bank Korat Karit. Enggak bisa. Lain-lain enggak bisa. Enggak tahu. Bisa jadi sebelum umur 2 tahun sudah dipanggil Allah. Enggak tahu. Artinya ketika anak sampean atau sampean sendiri berpangkat, berjabatan, itu bukan sesuatu yang bisa sampean rencanakan sebelum lahir. Gitu. Ada orang yang berhasil mengejar cita-citanya, tapi itu pun tidak sesempurna apa yang dia ingin, karena dia tidak pernah selesai dengan ambisinya. Maka in alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan Allah lah yang menentukan kadar setiap orang. Kadar apa? Ya kadar gantengnya, ya kadar pinternya, ya kadar hartanya, ya kadar kesehatannya.
Yang sampean pikir itu loh apa kok sambil megangi kepala pagi-pagi pusing. Leh, pagi-pagi kok sudah pusing itu loh. Pagi-pagi itu nyeruput kopi, tapi kan ini Senin ya tuh. Berarti nyeruput apa pagi-pagi ini? Yang sehat semangat gitu loh. Ya, jadi Allah yang menentukan kadar. Sampean yang tidak terlalu cantik, wis gak usah nemen-nemen berusaha untuk cantik. Nggak usah pakai apa itu glowing, gulung, kuming, apa sudah, nggak usah. Nggak terlalu pinter. Nah, berusaha untuk pinter itu benar juga. Ya, tapi kalau asal fisik apa itu, demikian pula urusan harta. Bekerja keras, ayo. Tapi jangan menjadikan teman berkelabat, teman sebagai ukuran. Lu dia lo sudah punya apa skuter muter-muter helikopter, saya kok belum. Lah kalau sampean pakai itu, Allah itu sudah menentukan kadarnya. Ya kita tetap berusaha keras, tetapi kalau mentok itu ya sudah tawakal, disyukuri apa yang ada. Nah itu kunci sukses dan hidup bahagia itu. Kalau enggak kayak gitu, nah Allah sudah menentukan kadarnya. Kalau memang kerja keras itu kunci sugih kaya, maka yang harusnya yang kaya siapa? Tukang batu, kuli bangunan, buruh pabrik, preman tani, itu yang harusnya yang kaya-kaya. Kerja kerasnya luar biasa. Tapi ternyata enggak, berarti wis apa? Balungan. Jadi waladhi qaddara itu namanya balungan. Balungan soge kayak Abdurrahman bin Auf gitu, sahabat Nabi itu. Kaya raya di Mekah itu. Setelah ikut Nabi, sedekah aja. Karena pengen jadi orang yang nggak punya apa-apa ketika meninggal. Supaya apa hisapnya tidak banyak-banyak. Lah tapi karena dia balungannya suge, begitu ikut hijrah itu. Ya, begitu ikut hijrah. Tahu hijrah? Dari pindah dari Mekah ke Madinah. Begitu nyampe Mekah Madinah kan nggak punya apa-apa itu rata-rata sahabat yang hijrah itu kan nggak punya apa-apa. Cuma bawa biasanya gitu malah kadang dikejar-kejar. Nyampe di sana yang namanya Abdurrahman bin Auf nggak punya apa-apa. Nyampe di sana itu keliling ke kota Madinah itu lihat pasar, habis itu keliling lagi. Terus lihat ada di satu pojokan sudut kota itu. Di sini nggak ada orang jualan. Jualan nggak laku di sini Pak, sepi kayak gini. Oh, kalau orang jualannya enggak. Nah, begitu langsung dia di situ mulai dia beli macam kebutuhan yang menurut dia akan dibutuhkan orang kota Madinah. Sesuatu yang nggak banyak dijual oleh orang situ, dia jualan di tempat yang sepi itu. Loh ya laku keras. Akhirnya di situ juga jadi pasar yang ramai. Abdurrahman bin Auf kaya lagi. Begitupun itu, begitu di Madinah sudah kaya lagi, sedekah dijual-jual biar dia itu nanti sewaktu-waktu dipanggil Allah itu nggak banyak yang dihisap gitu. Ya tapi yang namanya kaya so gitu. Terus itu namanya apa? Balungan soge. Lah ini banyak dari yang di depan saya ini pengen soge kak soge. Wis direwangi sudah dibelain masjid pelit loh nggak kaya-kaya. Itu namanya balungan apa? Aduh, saya itu nggak ngenyek ya, tapi geli saya itu lihat dulur-dulur itu. Ya, jadi sudah ada waladhi qaddara fahada. Jadi sampean dan saya ini ayo bekerja keras, lalu jadikan ukuran Allah dan Rasulnya sebagai standar hidup, kemudian pentingkan untuk membangun rumah, tanah, sawah, mewah di Punten akhirat. suara Li Ical, Gus. Enggak, kamu yang enggak dengar sendiri. Semuanya suara jelas. Suara jelas, wong kamu pulsamu habis kok nyalain GG gimana Mas Harto ini? Suara jelas, Jelas,
Jelasnya Semuanya kayak jelas, gini, Pak. seluruh Indonesia jelas, hanya Malang saja yang nggak jelas. Mana Mas Harto ini? Minta Terpantau diukur. jelas. Ini yang namanya balungan. Bangun Hey. tidur itu. Suara nggak jelas, suara nggak jelas. Mana? Coba kita kasih kesempatan Mas Harto Sukun ini untuk ngomong. Coba mana? Masih nggak jelas juga? Halo, Profesor Dr. Soeharto MPD. Halo. Wis interupsi banter keliru wisan. Pulsa habis nyalain takdir. Ya, jadi saya ulangi lagi. Nanti kita urunan untuk belikan pulsa Mas Harto ini. Jadi sekali lagi itu loh, orang-orang kayak Abdurrahman bin Auf atau bahkan Abu Bakar, Umar itu ya begitu. Nah itu yang ayo kita tiru ya. Karena Allah itu sudah mengukur kadarnya. Nah saya kemarin itu ini ada satu cerita menarik. Saya kemarin tuh di Morowali Utara itu ketemu satu pasang guru SMP, yang ya guru PNS, pasangan PNS yang juga ngajar ngaji, terus ngobrol sama kita. Setelah ngobrol tentang ajaran, tentang 3 proyek besar dan sebagainya, lalu dia bertanya, Gus, apa tipsnya Gus? Orang-orang seperti kami ini kan, kalau orang nyenengan seperti nyenengan itu kan katanya begitu. Orang seperti nyenengan itu kan sudah jadi sudah dijamin katanya rezekinya. Loh, saya berpikir kalau kami ini kan masih harus nyari, padahal PNS. Nah, saya mikir gini, katanya saya bisa terbang ke sana kemari, mengamalkan, sebarkan ini itu karena sudah dijamin. Semua manusia itu sudah dijamin rezekinya sama Allah. Sudah. Jadi semua orang itu sudah dijamin rezekinya sama Allah, tetapi tergantung manusianya nyarinya gitu loh. Dan yang kedua tergantung jiwa tawakalnya. Jadi kalau ukurannya adalah si A, si B, si C, si D, ukurannya adalah B, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang tak akan pernah ada selesainya. Sehingga ukurannya Abdurrahman bin Auf tadi, Mas Ian, itu menjadi ukuran yang baik buat saya. Ukuran di mana gimana agar nanti tidak banyak tuntutan di akhirat. Maka walladzi qaddara itu dilanjutkan fahada. Apa? Dan Allah lah yang memberi petunjuk, termasuk petunjuk bagaimana kita bekerja, petunjuk bagaimana kita menggunakan hasil kerja. Gitu ya. Walladzi akhrajal mar'ah, dialah Allah yang mengeluarkan atau menumbuhkan rerumputan, tanam-tanaman, buah-buahan. Lihat tanaman hijau sebagai backgroundnya Pak Wid itu rasanya adem. Saya itu waktu kemarin ke dokter itu, sampean nanti bisa kacamata itu nggak pakai kacamata lama-lama, kalau setiap kali di depan laptop itu 40 menit berhenti untuk lihat tumbuhan hijau. Jadi kalau hijau-hijau itu dilihatin, yang hijau seger-seger itu
10 menit, nanti baru balik. Lah saya itu kalau sudah di depan laptop itu, apalagi kalau lagi ngonsep sesuatu, ide-ide itu kalau meluncur itu nggak kerasa 2 jam, 3 jam gitu, nggak mingset belas. Karena kalau mingset nanti buyar fokusnya itu. Nah itu yang akhirnya bikin mata saya ini agak bermasalah gitu. Allah yang menumbuhkan, ternyata kadang mungkin hijauan itu ya manfaatnya ya. Mata kita ini ternyata penting ya untuk melihat itu. Makanya matanya orang-orang desa itu kuat sampai kakek inan-inan nggak pakai kacamata. Karena yang dilihat Tiap hari ke sawah, Gus. ditumbuhkan. Gimana Pak Wid? Tiap hari ke sawah. Nah iya, tiap hari ke sawah, lihatnya itu tumbuhan beneran. Kalau kita di kota ini kan lihatnya itu bukan tumbuhan beneran, tumbuhan gedung. Gedung beton, hutan beton. Udah gitu pun ketika berpapasan dengan banyak orang kota, itu kan wajah-wajah stres tuh. Wajah-wajah penuh beban. Wajah-wajah yang penuh diburu waktu. Tegang, serius. Senggol dong, teman-teman gitu kan. Jadi kalau di desa kan malah saling nyapa. Tembundi, monggo sarapan riyen, dimasuk sarapan beneran padahal tadi basa-basi. Jadi itu yang terjadi. Ya. Faja'alahu ghutsa'an akhwa dan kemudian menjadikan kering kehitam-hitaman. Maksudnya setiap rerumputan dan sebagainya itu ada siklus hijau, kemudian nanti kering, lalu nanti hijau lagi. Sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad Quran ini dan janganlah kamu melupakannya. Allah itu membacakan Quran kepada Nabi itu ada murojaahnya tiap Ramadan ya. Karena setiap kali Ramadan itu malaikat Jibril menunggui Rasulullah untuk murojaah, untuk mengulang kembali sampai seluruh ayat atau wahyu yang sudah diturunkan sampai hari itu. Diulang kembali. Makanya ketika Ramadan itu kita dianjurkan untuk tadarus itu. Tahu tadarus ya? Tadarus itu, kalau sampean biasanya tadarus itu 1 bulan puasa itu khatam berapa kali sih? Mbak Tarbiyah khatam berapa kali? Tarbiyah Saya Blitar. 1 kali, Gus. Kali bagus, yang sekali. Yang lain? Ayo. 2 kali. 2 kali. Mas Kak Tris ini sudah pantas ini Presiden Padi seluruh Indonesia sudah 2 kali itu udah pantas. Meskipun padinya kalau sekali panen nggak pernah ngirim juga. Nggak tahu dikirim ke akhirat mungkin itu. Berapa kali dalam 1 bulan? Tadarus murojaah. Ini sebentar. Kapan? Ramadan, Maret ya? Ramadan kapan? Insya Allah Maret atau April, Gus. Maret atau April ya. Kita merencanakan mulai sekarang. Ini Allah sanuqri'uka fala tansa. Satu di antara cara agar tidak lupa itulah repetition ya. Jadi ada 3 re agar kita itu tidak lupa. Termasuk ketika kita ngaji semacam ini. Jadi pertama itu repetition. Kita mengulang kembali. Kayak gini nanti poin-poin dari yang kita pelajari itu diulang kembali. Diiling-iling, oh ini gitu. Lalu yang kedua adalah apa? Remembering, ditanamkan di Yang ketiga itu ada retelling, jadi menyampaikan kembali. Nah ini sebagai latihan dakwah. Maka Allah di dalam memastikan fala tangsa agar Nabi Muhammad nggak lupa itu, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah untuk mengulang. Dan Rasulullah kemudian juga menyampaikan berulang-ulang kepada manusia. Sehingga metode tahfidnya itu adalah metode dengan cara menyampaikan ajaran. Sampean dan saya mungkin tidak hafal Quran ya. Tetapi apa yang sudah kita terima, berapapun ayat butirnya, ayo kita pertama
repetition, mengulang-ulang. Kemudian apa? Ya redo it, mengamalkannya. Yang ketiga adalah retelling, untuk menyampaikan kembali. Jadi remembering dengan repetition, kemudian dengan do it, mengamalkannya. Lalu yang ketiga adalah, bukan duit itu uang loh ya, do it. Nah, yang ketiga adalah dengan apa? Detail, menyampaikan kembali. Jadi sampaikan nanti kepada saudara, teman, dan sebagainya. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya kadang meskipun sudah diulang itu lupa ya. Itu kehendak Allah, tapi itu kali itulah manusia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tetapi jangan dijadikan justifikasi ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dialah Allah sungguh yang maha mengetahui apa yang tampak, apa yang terang, dan apa yang tersembunyi. Nggak usah menyembunyikan banyak rahasia. Ayo kita lebih banyak jujur, terutama kepada Allah dan kepada sesama. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau dielaborasi, mau ditanyakan, silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya berpesan untuk agar ayat ini bisa diamalkan ya. Terutama yang pertama tadi, kita memang penting sekali untuk merendahkan hati ya. Saya sendiri itu belajar merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya, tapi merendahkan hati. Beda, kalau rendah diri itu minder. Jangan minder. Tapi rendah hati itu lawan dari tinggi hati. Ayo, saya sendiri itu belajar untuk tidak tinggi hati itu masih, sulit banget. Iya, karena tinggi hati itu identik dengan orang yang punya kelebihan. Baik kelebihan ilmu, kelebihan kemampuan apapun, termasuk kemampuan harta dan jabatan. Orang semakin pintar, orang semakin banyak ilmu, semakin banyak harta, semakin banyak penghormatan, itu rentan dengan tinggi hati. Padahal sabbihi isma rabbikal a'la. Mas Samen dan saya tidak bisa dicegah ya, orang kalau sudah balungan itu kalau sudah memang calonnya begitu ya akan begitu. Nah, tetapi itu rentan terhadap apa? Terhadap tinggi hati tadi. Makanya saya itu belajar betul gimana caranya biar bisa rendah hati. Nah, dan dalam proses, masih dalam proses. Kayak sama tak ajak betul. Kalau belum nyampe tinggi terlalu, jangan jaluk tinggi-tinggi. Karena apa? Yaitu tadi, godaan untuk tinggi hati itu besar. Misalnya Mas Marhaban kemudian terpilih menjadi ketua DPR se-Asia. Kira-kira gimana? Mau nyapa Cak Trisyo? Enggak mau. Apalagi nyapa Mas Suryono dari Banjarnegara. Ya, saya sibuk Mas Sur, nanti tolong tinggalkan pesan. Wah, akan diurus oleh sekretaris saya. Itu, tapi kalau dengan cara yang kayak gini, wis ya begini kan ya. Jadi ayo kita yang pertama, yang kedua bahwa walladzi qaddara fahada. Kalaupun kita itu ditakdirkan Allah untuk menjadi orang berpangkat, konglomerat atau apa, itu semua adalah qaddar, Allah yang menentukan kadar. Kewajiban kita itu bekerja keras. Dan apapun hasilnya, itu sebenarnya adalah qudratullah. Itu aja cara menghubungkan antara ikhtiar dan takdir. Lalu, demikian pula tentang manfaat dari tanam-tanaman. Allah yang menumbuhkan, Allah yang menghijaukan, yang mengeringkan, dan yang menghitam. Yang ketiga. Yang keempat, bahwa Quran itu harus diulang-ulang penyampaiannya agar tidak lupa.
Maka tips agar kita tidak lupa tadi itu. Repetition, diulang-ulang, baik untuk diri maupun kemudian dilakukan kembali. Amalkan maksudnya. Lalu yang ketiga, sebarkan retelling. Sampaikan lagi kepada kerabat, orang terdekat yang dulu saya sampaikan dengan konsep kasur, dapur, sumur itu. Ya, strategi itu yang kita pakai. Kecuali Allah menghendaki itu Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana agar kita itu jujur bahwa Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wis gak usah kakean rahasia. Karena apa? Biasanya kalau banyak rahasia itu banyak bohong. Nanti kalau sudah bohong akan berusaha menutupi kebohongan lama dengan kebohongan baru. Repot jadinya. Maka jadi orang yang jujur-jujur saja. Lebih ringan itu. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Insyaallah kita lanjutkan esok hari. Hari ini banyak agenda yang juga perlu kita selesaikan. Semoga Allah memberikan sampean dan saya kelancaran dalam upaya-upaya yang positif, upaya-upaya yang halal, upaya-upaya yang thayyib, upaya-upaya yang sehat jasmani rohani, wal afiat dunia sampai akhirat selamat. Amin. Allahumma shalli wa sallim berikut. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu اللهم ادع عنا البلاء والوباء والحسد ونجنا في شر من الكفار ربنا ربنا من فاكتبنا من الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam wabarakatuh. Thank you, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an waj'alhu lana imaman wa